Pemirsa dimanapun Anda berada, Lintas Berita kembali hadir dengan memberikan beragam informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Siak sekitarnya. Bersama saya, Nona Lestari, inilah Lintas Berita selengkapnya. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfendri bersama Kapolres Siak meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Siak. Bupati Siak Alfendri, Kapolres Siak AKBP Dodi Ferdinand Sanjaya, penjabat sekretaris daerah dan beberapa pimpinan OPD melakukan peninjauan penyemprotan disinfektan di Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Siak dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Siak. Sesampainya di masjid, Bupati Siak Alfendri dan pengunjung lainnya melakukan pengukuran suhu tubuh oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tony Chandra. Berbagai langkah antisipasi dari pemerintah Kabupaten Siak ini telah dilaksanakan sejak himbauan dari Gubernur Riau dalam penanganan penyebaran virus corona di Provinsi Riau. Di antaranya pemerintah daerah Kabupaten Siak telah meliburkan sekolah sejak 16 Maret lalu dan menutup tempat-tempat umum seperti objek wisata Istana Siak. Dalam peninjauan ini, Bupati Siak Alfendri menyampaikan untuk pencegahan terjadinya penularan virus corona di Kabupaten Siak, diminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan pada fasilitas-fasilitas umum untuk menyediakan hand sanitizer, serta dihimbau tidak melakukan pertemuan dengan melibatkan orang banyak. Setelah rapat dengan hari Senin di Provinsi, dan juga hari Selasa kita rapat di Siak, kita sudah minta Pak Dinas Kesehatan untuk juga memulai penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, terutama di rumah-rumah ibadah, baik itu di masjid, di gereja maupun di kelenteng. Tentu ini kemarin kan lagi dipesan disinfektannya baru datang, dan hari ini kita mulai di Masjid Islamik, di Samudin, Al-Fatah, Al-Alim dan sekitarnya. Nanti ini kita minta juga Dinas Kesehatan untuk mengadakan untuk setiap Kesmas supaya di kecamatan juga dimulai penyemprotan ini. Kemudian juga tentu masuk agar disiapkan juga hand sanitizer untuk di fasilitas umum seperti kan di masjid-masjid ini dan di tempat lain. Ini yang sehingga bisa untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa menjaga kebersihan dengan baik, dan itu bisa mencegah tidak terjadi penularan. Dan berdoa semoga di Siak tidak ada suspek COVID-19. Penyemprotan disinfektan ini juga dilakukan di berbagai tempat-tempat ibadah lainnya yang ada di Kabupaten Siak. Cahya Ici, Eko Triyono melaporkan. Pemirsa, merebaknya wabah virus corona di Indonesia, masyarakat Kabupaten Siak khususnya sudah mulai mencari dan membutuhkan masker, hand sanitizer maupun kebutuhan kebersihan lainnya. Untuk itu Kapolres Siak AKBP Dodi Ferdinand Sanjaya menghimbau agar masyarakat tidak boleh adanya upaya penimbunan barang-barang tersebut. Berikut kutipan wawancaranya. Instruksi sudah jelas dari pimpinan kita, dari Pak Kapolda, dalam situasi seperti ini tidak boleh ada upaya-upaya apalagi sifatnya penimbunan. Akan kita lakukan tindakan tegas. Jadi kalau memang ada, silakan teman-teman media, masyarakat menginformasikan pada kita untuk kita lakukan tindakan hukum nanti pada yang bersangkutan. Cahya Ici, Eko Triyono melaporkan. Pemirsa, dalam menangani penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak membentuk tim Satgas Penanggulangan COVID-19. Pembentukan Satgas Penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah Kabupaten Siak ini dalam menangani penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Siak.
Dikatakan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin bahwa ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak bersama unsur Forkompimda, OPD, dan masyarakat terkait untuk menyampaikan instruksi kepada masyarakat tentang bahaya penularan virus corona. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan fasilitas kesehatan serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai virus corona ini. Ya, tadi kita baru saja selesai melakukan video conference dengan Bapak Gubernur. Ya. Kita tadi melaporkan tentang langkah-langkah yang sudah kita lakukan di Kabupaten Siak ini dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Antara lain tadi yang pertama, kita sudah membuat Satgas penanggulangan COVID-19 ini tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari Forkopimda, kemudian OPD, kemudian organisasi masyarakat yang terkait masalah COVID-19 ini. Kemudian kita juga sudah membuat instruksi kepada seluruh kepala OPD, kemudian termasuk camat, supaya menyampaikan kepada masyarakatnya, kemudian kepada seluruh pegawai tentang bahaya COVID di Kabupaten Siak ini. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, berlaku hidup bersih, makan makanan bergizi, serta berolahraga agar terhindar dari penularan virus corona tersebut. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, yang pertama kita harus waspada. Ya. Waspada pertama menjaga kesehatan kita dengan kebiasaan PHBS, ya. Pola hidup sehat dan bersih itu. Nah, ini harus kita lakukan. Yang pertama makan yang bergizi, kalau memang perlu ya kita tambah dengan vitamin C seperti yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian kita tidak merokok ya. Kemudian yang selanjutnya kita berolahraga supaya kita tetap fit sehingga kita tidak terjangkit virus corona ini, karena virus corona ini rentan terhadap orang yang berumur 50 tahun ke atas. Apalagi mereka sudah punya potensi gejala batuk atau sesak napas atau jantung, itu akan cepat ya, terjangkit ini. Nah, ini yang kita himbau. Kemudian yang kedua, kalau tidak perlu betul jangan keluar rumah ya, atau sekedar berjalan itu. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu supaya kita terhindar dari musibah yang saat ini sedang melanda dunia. Cahya Ici, Eko Triyono melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andos Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat di Kabupaten Siak, segera catatkan informasi Anda dan keluarga untuk data kependudukan yang akurat pada sensus penduduk yang telah dimulai pada 15 Februari tahun 2020. Mari isi sensus penduduk online melalui sensus.bps.go.id. Persiapkan NIK, nomor KK, nomor akta nikah atau cerai untuk mengisi pertanyaan sensus penduduk online. Jika ada kendala,
dapat menghubungi WA Center Sensus Penduduk Online BPS Siak di 0764 800 1052. Mari bersama mencatat Indonesia. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh, tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh, pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Hai, kalian pasti pernah mencari berbagai informasi lewat internet. Mungkin kalian pernah mendengar istilah informasi publik. Namun, ada beberapa orang yang masih belum tahu. Sebenarnya, apa itu informasi publik?
Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan publik yang mengelola informasi ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Tapi ada juga informasi yang tidak boleh diakses atau dikecualikan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah pemohon mengajukan permintaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau bisa dikenal PPID, melalui telepon, surat, email, maupun datang langsung ke kantornya. Kemudian, pemohon harus mengisi formulir yang meliputi alamat, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaiannya, yang kemudian akan diserahkan kepada PPID terkait. Selanjutnya, PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. Setelah itu, PPID akan memberitahukan informasi yang diminta oleh pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi. Jadi, informasi publik sangatlah penting bagi kita. Jadi, gunakan hak kita untuk tahu. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Riau Samsuar kembali menggelar video conference bersama pemerintah Kabupaten Siak terkait antisipasi merebaknya wabah virus corona di Kabupaten Kota se-Riau. Mengantisipasi penyebaran wabah virus corona di Riau, Gubernur Riau Samsuar kembali menggelar video conference bersama pimpinan daerah se-Riau. Di Kabupaten Siak yang berlangsung di Siak Live Room kantor Bupati Siak ini dipimpin penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, didampingi Asisten 1 Budi Yuwono dan pimpinan OPD Kabupaten Siak. Gubernur Riau Samsuar memberikan instruksi kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengantisipasi penyebaran virus corona dapat lebih meningkatkan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Buton seperti adanya alat pengukur suhu tubuh dan diharapkan adanya ambulans yang dapat membantu masyarakat sebagai rujukan ke rumah sakit. Selain itu, Gubernur Riau Samsuar juga menghimbau untuk menutup akses masuk dari Malaysia atau ke Malaysia. Dan saya sudah instruksikan melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi bahwa di Pelabuhan Siak itu pun nanti juga ada alat pengukur suhu, alat pengukur suhu supaya nanti bagi suhu badannya yang melebihi 38 derajat, kami harapkan ini juga segera dirujuk. Ya, jadi tidak hanya nanti barangkali bandara atau pelabuhan internasional saja, tapi pelabuhan domestik juga kita harapkan ada itu. Jadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Kesehatan Pelabuhan Riau yang bertanggung jawab semua pelabuhan yang ada di Riau ini, dan mereka sudah siap. Tinggal nanti Dinas Perhubungan Siak untuk menghubungi mereka kalau alat tidak ada. Dan ini kami harapkan tolong dicek nih, jangan sampai tidak ada. Kemudian dukungan dari pemerintah Siak juga, ambulans sudah harus ada standby di sana. Ya, minimal 1 buah setiap hari. Kenapa begitu? Pertama, untuk tadi itu, kalau ada orang yang perlu dirujuk, minimal 1 buah. Kalau bisa lebih dari 1 buah, bagus. Ada yang saya harapkan dukungan dari Siak. Pertama, kalau ada orang dari misalnya Batam, ada dari Selat Panjang, yang ini bisa membantu warga kita untuk dirujuk baik ke rumah sakit Siak atau nanti dirujuk ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Nah, ini segera dilaksanakan agar nanti kami malam tadi juga sudah diskusi dengan Pak Bupati Kepulauan Meranti. Mereka juga mengharapkan itu agar nanti dukungan ambulan juga ada dari Siak, sehingga nanti tentunya bisa membantu saudara-saudara kita yang akan berobat nanti baik rumah sakit Siak ataupun rumah sakit di Pekanbaru. Menyurati para pimpinan OPD kemudian para camat untuk mensosialisasikan tentang bahaya virus corona di Kabupaten Siak.
Kemudian sore kemarin kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, kemudian pimpin OPD, termasuk juga camat, pimpinan organisasi masyarakat, Kemenak, MUI. Intinya adalah mensosialisasikan tentang bahaya virus corona. Jaya Ici, Eko Triyono melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lintas Berita hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.